syayatina Inna syayatina sak temene piro-piro setan iku tagdu isu-isuan sopo syayatin, isu-isuan artinya mangkat kulaku. Iku tagdu isu-isuan sopo syayatin artinya mangkat kulaku biraya tiha kelawan kowo genderani syayatin kelawan ngibe benderana kelawan kowo genderani syayatin ilal aswaki maring piro-piro pasar fayadkhuluna maka mlebu sapa syayatin ing pasar ing aswaq ma awwali dakhilin sertane wong kang sertane awale wong kang manjing ing aswaq manjing masuk sertane awale wong kang manjing ing aswaq wa yakhrujuna lan metu sapa syayatin ma akhiri kharijin sertane akhire wong kang metu saking aswaq. Inna syayatina taghdu birayatiha ilal aswaq. Setiap pagi dikatakan syaitan itu, syayatin itu jamaknya syaitan, dari lafaz syatonah atau dari syatoh. Syatona yashtunu syutunan, syata yashutu yashtunu, syatana yashtunu syutunan, maknanya ba'udah, jauh dari rahmat dan kebaikan. Jadi syaitan itu dikatakan syaitan karena jauh dari rahmah dan kebaikan. Ba'uda anir rahmati wassalah. Atau dari syatah, syata yashitu syaitan, syata yashitu syaitan, maknanya ihtarakah, berarti apa? Terbakar. Kalau dari syatana maknanya ba'udah, jauh dari rahmah dan kebaikan. Kalau dari syata yashitu syaitan maknanya ihtarakah, terbakar. Syaitan terbakar karena kelak syaitan itu masuk ke dalam neraka dan dibakar di dalam neraka. Dibakar di dalam neraka, dijauhkan dari rahmah Allah Subhanahu wa taala. Karena dijauhkan dari rahmah dan kebaikan, diambil dari syatanah. Karena dibakar masuk ke dalam neraka, diambil dari syatah yashitu syaitan. Jamaknya syayatin, jadi setiap jadi syaitan itu makhluk Allah yang dijauhkan dari rahmah dan kebaikan. Dan setiap keburukan itu dikatakan setan. Setiap keburukan dikatakan setan. Maka kalau ada manusia ngajak kepada keburukan, setan. Artinya sifatnya sama dengan sifatnya setan. Ada setan di dalam dirinya. Nah, dikatakan al-hasadu syaitan wal ghadabu syaitan. Sifat iri itu setan. Al-hasadu syaitan. Maka kalau
orang di dalam hatinya ada sifat hasad, maka syaitan. Al-hasadu syaitan, wal ghadabu syaitan, amarah itu syaitan. Maka kalau ada orang marah atau di dalam dirinya ada amarah, ada ghadab, maka syaitan. Jadi setiap sifat buruk itu syaitan. Wujudnya bisa manusia, bisa jin, bisa syaitan. Minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, kerjanya syaitan itu yuwaswis, mengganggu, menggoda orang yang sedang ibadah, salat. Maka setiap orang yang mengganggu di dalam kebaikan, maka syaitan. Dan rajanya syaitan itu iblis. Iblis yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Inna syayatina. Nah, syaitan yang dimaksud ini adalah syaitan sesungguhnya. Jadi syaitan itu ada. Syaitan juga berupa sifat. Orang kalau sifatnya buruk, jelek, maka syaitan. Syaitan deh. Ya. Tapi syaitan itu dia makhluk, ada wujudnya syaitan itu. Nah, syaitan ini, inna syayatina, sesungguhnya beberapa syaitan, berarti bukan satu, jamak. Jamak lebih dari 3, berarti banyak. Inna syayatina, sesungguhnya syaitan-syaitan, berarti banyak, enggak satu. Ngapain syaitan? Tagdu birayatiha ilal aswaqi. Setiap pagi, tagdu itu berangkat pagi. Setiap pagi berangkat, birayatiha, dengan membawa benderanya syaitan. Jadi syaitan itu punya bendera. Nah, rayat ini bisa berarti itu majas, tidak membawa bendera sesungguhnya secara hakikah, hanya majas. Dan ihtimal annaha rayatun hakikiyah. Boleh jadi yang disebut dengan rayat memang bendera, memang bawa bendera. Nah, ada 2 arti. Kalau dikatakan majas, setan masuk ke dalam pasar dengan membawa bendera. Kalau bendera yang dibawa itu majas, berarti enggak bawa bendera. Cuma dimajaskan setan-setan yang masuk ke dalam pasar itu dia membawa bendera-bendera, membawa tanda. Kenapa? Karena disamakan dengan medan perang. Para prajurit, para mujahid yang berangkat ke medan perang, mereka ada bendera, membawa panji-panji, membawa bendera. Misal tentara ini benderanya apa, tentara ini benderanya apa. Mereka berangkat ke satu medan perang untuk melawan musuh dan orang-orang yang mengganggu mereka. Nah, di pasar para pembeli, penjual, ya, yang menawar, para pembeli yang menipu, lalu kemudian tidak berkata dengan apa adanya, ribut, ya, maka itu diumpamakan medan perang, berkecamuk, ma'rakah. Jadi dalam medan perang itu ma'rakatul qital, orang-orang lagi berkecamuk antara satu tentara dengan tentara yang lain. Nah, di pasar ramai,
Jadi ramenya pasar itu disamakan dengan ramenya di medan perang. Nah, orang tentara yang datang ke medan perang itu bawa bendera. Nah, setan yang datang ke dalam pasar, di mana pasar itu rame dan ramenya pasar itu diumpamakan sama dengan medan perang, maka dimajaskan setan-setan yang masuk ke dalam pasar itu mereka membawa bendera, seakan-akan mereka prajurit tentara yang ingin masuk ke medan perang. Untuk apa? Untuk menggoda, memerangi orang-orang yang ada di pasar supaya mereka menipu, menindas, tidak berkata dengan jujur, ya, berkelahi. Itu kalau rayat itu diartikan majas, tidak membawa bendera sesungguhnya, tetapi karena pasar yang ramai itu diumpamakan dan disamakan dengan medan perang, maka setan-setan yang masuk diibaratkan seperti tentara perang yang ingin mengelabuhi dan memerangi orang-orang yang ada di pasar agar mereka menjadi buruk, memiliki sifat-sifat setan, menindas, menipu, tidak berkata dengan jujur, tidak amanah, sehingga setan-setan menang atas orang-orang yang ada di pasar. Dan kalau ihtimal rayat bendera itu dikatakan hakiki, ya, memang setan-setan setiap pagi itu bawa bendera dan benderanya ada, bukan majas. Cuma hujibat, kita tidak mampu melihat bendera-bendera yang dibawa oleh setan. Benderanya ada, bukan majas, hakikiyah. Cuma hujibat, mata penglihatan kita terhalang daripada melihat bendera-benderanya setan yang dibawa masuk ke dalam pasar. Walhasil ala kulli hal, baik bendera yang dibawa oleh setan masuk ke dalam pasar setiap pagi, baik bendera secara majas, bukan bendera sesungguhnya, atau bendera hakikiyah, ala kulli hal setan setiap pagi masuk ke dalam pasar. Mereka berbondong-bondong, tidak satu dua, tapi banyak syayatin, ya. Fayadkhuluna ma'awwali dakhilin. Lalu kemudian apa kerjanya setan ketika masuk ke dalam pasar? Mereka mengelabuhi, menipu, mengganggu para pembeli supaya tidak jujur atas barang yang dijualnya, mengganggu kepada penjual, pembeli supaya nawar di bawah harga yang standar, misal mengganggu penjual, mengganggu pembeli agar tidak jujur, tidak amanah, agar berkelahi antara pembeli dan penjual. Makanya permusuhan itu seringnya terjadi di dalam pasar. Cekcok itu seringnya terjadi di dalam pasar, ya. Kejadian carok biasanya terjadi di dalam pasar. Berkelahi terjadi di dalam pasar karena memang ada setannya, banyak setannya di dalam pasar. Setiap pagi setan-setan itu datang masuk ke dalam pasar untuk apa? Untuk membuat orang-orang yang ada di dalam pasar itu jelek. Makanya kalau masuk pasar itu ada zikirnya. Nabi setiap masuk, Nabi itu yamshi fil aswaq. Nabi itu masuk keluar pasar. Walaupun dikatakan ahabbul biladi masajiduha, tanah yang paling dicintai oleh Allah itu masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi aswaquha, ya, negeri, daerah yang paling
dibenci oleh Allah itu aswaquha, pasar-pasarnya. Jadi pasar itu daerah atau tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun tempat yang paling dibenci oleh Allah, Nabi masuk keluar pasar. Bukan berarti dilarang masuk ke dalam pasar. Nabi yamshi fil aswaq, masuk keluar pasar. Tapi setiap masuk keluar pasar, Nabi setiap masuk ke dalam pasar, Nabi berzikir. Apa zikirnya masuk ke dalam pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini zikir masuk ke dalam pasar. Agar apa? Agar tidak tergoda dengan setan-setan yang ada di dalam pasar. Karena di dalam pasar itu banyak setan. Maka untuk membentengi kita, melindungi kita daripada setan-setan yang ada di dalam pasar, maka ketika masuk pasar baca zikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa masuk ke dalam pasar agar terlindung dan selamat daripada godaan setan yang ada di dalam pasar, sehingga kita tetap mengingat Allah dan tetap menjadi orang yang baik walaupun berada di tengah-tengah pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baca setiap masuk ke dalam pasar. Maka insyaallah kita akan diselamatkan dan terlindung dari setiap godaan setan yang ada di dalam pasar. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad? Man dakhala suq faqala. Barang siapa masuk ke dalam pasar lalu kemudian mengucapkan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfi hasanah. Maka Allah akan mencatat untuknya alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Ya, masuk ke dalam pasar, kalau baca doa masuk pasar, kataballahu lahu alfi hasanah, Allah akan catat untuknya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, dan Allah akan menghapus 1.000.000 keburukan. 1.000.000 keburukannya dihapus, 1.000.000 kebaikannya dicatat oleh Allah. Wa rafa'alahu alfi darajah, dan Allah angkat 1.000.000 derajat. Kelak mendapatkan 1.000.000 kebaikan, keburukannya 1.000.000 dihapus oleh Allah, dan derajatnya diangkat 1.000.000 derajat. Itu setiap kali masuk ke dalam pasar. Nah, setan ini ketika masuk ke dalam pasar, mereka menggoda setiap orang yang ada di dalam pasar. Fayadkhuluna ma awwali dakhilin. Maka setiap pagi setan itu masuk ke dalam pasar, masuk bersama orang yang pertama masuk ke dalam pasar. Jadi orang kalau pertama masuk ke dalam pasar, dia masuknya ke dalam pasar bersama setan. Jadi setan itu dia memperhatikan siapa yang pertama masuk ke dalam pasar, maka dia masuk. Kalau ada orang masuk pertama kali masuk ke dalam pasar, dia masuk bersama orang yang pertama kali masuk ke dalam pasar. Kadang sebelum subuh, ya, kalau hari pasaran sebelum subuh, orang-orang sudah ada di dalam pasar jam 3, jam setengah 2. Kadang sampai enggak sholat subuh. Demi apa?
demi mendapatkan tempat di pasar. Setan berhasil membuat orang tidak sholat subuh demi apa? Demi jualan di pasar. Jam 2 sudah ada di pasar. Sebelum subuh udah ada di pasar. Karena kalau datangnya jam 5, jam setengah 6, dia nggak dapat tempat di pasar. Wa yakhrujuna ma'a akhiri kharijin. Dan keluarnya setan itu keluar bersama orang yang terakhir keluar dari pasar. Makanya jangan lama-lama kalau di pasar. Yang paling lama di pasar, keluarnya terakhir, dia keluar bersama setan. Juga jangan paling awal masuk ke dalam pasar. Orang yang paling awal masuk ke dalam pasar, masuknya bersama setan. Yang terakhir, keluarnya bersama setan. Makanya kalau masuk ke dalam pasar, jangan paling awal. Yang paling awal itu masuk masjid. Paling awal masuk masjid, bukan masuk pasar. Kalau keluar, jangan paling akhir. Yang paling akhir itu keluar dari masjid, keluar dari musola. Ini kan kebalik. Giliran masuk ke dalam pasar paling awal, giliran keluar dari pasar paling akhir. Kalau masuk masjid, masuknya paling akhir, keluarnya paling awal. Kan kebalik. Mestinya yang paling awal masuk itu kalau ke masjid, bukan ke pasar. Falamma kanat maksudnya apa? Maksudnya annahum la yufariquna as-suq ma dama an-nasu fihi. Jadi artinya apa? Artinya setan masuk ke dalam pasar ma'a awwali dakhilin wa yakhrujuna ma'a akhiri kharijin. Setan itu setiap pagi masuk bersama orang yang paling awal masuk ke dalam pasar dan keluar bersama orang yang paling akhir keluar. Maksudnya apa? Maksudnya setan itu selalu ada di pasar madaman nasu fihi, selama masih ada orang di pasar. Kalau masih ada orang di pasar, setan nggak keluar. Itu maksudnya. Jadi setiap ada orang di dalam pasar pasti ada setannya. Kalau sudah nggak ada orang, maka setan keluar. Selama masih ada orang, walaupun satu orang di dalam pasar, pasti ada setannya. Artinya annahum la yufariquna as-suq, selalu ada di dalam pasar madaman nasu fihi, selama masih ada orang di dalam pasar. Makanya jangan senang-senang ada di dalam pasar, jangan lama-lama di dalam pasar, karena pasar itu tempatnya setan. Tapi bukan berarti tidak boleh masuk ke dalam pasar. Artinya apa? Masuk pasar hanya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan. Kalau keperluannya selesai, keluar. Selesai, keluar. At-tahdhir min dukhulihi illa li darurah. Para ulama, para salihin, mereka bukan tidak masuk pasar, masuk pasar. Tapi kalau tidak darurat, tidak akan masuk ke dalam pasar. At-tahdhir min dukhulihi illa li darurah. Illa li darurah. Wallahu a'lam.